Barcelona mulai memetakan target besar di bursa transfer musim panas dengan melihat bek tengah Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven, sebagai calon penguat lini belakang. Di saat yang sama, masa depan striker Inggris Marcus Rashford juga menjadi sorotan setelah Barcelona dikabarkan berniat mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai sekitar 30 juta euro, di tengah munculnya spekulasi bahwa Rashford juga berperan dalam mengaitkan Barcelona dengan gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, kemungkinan peminjaman talenta muda Marc Bernal ke Girona, serta rencana Barcelona memperpanjang kontrak Andreas Christensen. Semua update disusun berdasarkan laporan jurnalistik media-media terpercaya Spanyol dan Eropa. Berikut update lengkap Barcelona per 10 Januari 2026 hanya di Barca Corner. Barcelona kini tengah serius melihat pasar bek tengah untuk memperkuat jantung pertahanan di musim panas mendatang, dan sosok Mickey van de Ven dari Tottenham Hotspur disebut muncul di radar klub sebagai salah satu target utama. Menurut laporan dari Sport yang dikutip oleh Barca Universal serta outlet-outlet lain, Van de Ven, bek berkebangsaan Belanda yang baru berusia 24 tahun, telah menarik perhatian Barca karena profilnya yang sesuai dengan ciri bek modern yang diinginkan manajemen. Van de Ven dikenal nyaman bermain sebagai bek tengah kidal dan memiliki kemampuan distribusi bola yang kuat, kecepatan tinggi, serta kemampuan teknis yang membuatnya cocok untuk sistem permainan Barcelona yang mengutamakan penguasaan bola. Ia bahkan memiliki sejarah pribadi mengagumi legenda Barcelona, Carles Puyol, yang memberi dimensi emosional pada kepindahan potensial ini. Laporan juga menyebut bahwa Van de Ven merasa siklusnya di Tottenham mungkin akan berakhir, dan ia akan sangat senang jika kesempatan bermain di Camp Nou benar-benar datang. Nilainya diperkirakan sekitar 65 juta euro, dan Tottenham sendiri dikenal sebagai klub yang sulit untuk dinegosiasikan, sebuah hal yang bisa menjadi tantangan tersendiri jika Barcelona benar-benar akan memulai pembicaraan serius. Ini bukan sekadar rumor jangka pendek. Barca telah mengidentifikasi kebutuhan terhadap bek kidal yang mampu menjadi bagian dari proyek jangka panjang mereka menjelang musim 2026-27, dan Van de Ven bisa menjadi salah satu nama yang memberikan keseimbangan di lini belakang. Salah satu isu transfer terbesar yang terus menjadi sorotan adalah masa depan Marcus Rashford di Barcelona. Sang pemain memang datang ke Camp Nou dengan status pinjaman dari Manchester United pada musim panas lalu, melalui kontrak yang juga mencakup opsi pembelian permanen di akhir musim senilai sekitar 30 juta euro. Transfer itu sendiri telah dikonfirmasi lewat pernyataan resmi klub dan laporan sumber olahraga mainstream. Kini berbagai laporan dari media sepak bola Eropa menyebut bahwa Barcelona sedang berencana mengaktifasi opsi tersebut, yang berarti mereka akan mencoba menjadikan Rashford sebagai bagian dari skuad jangka panjang mereka. Menurut sumber gabungan dari Mundo Deportivo, Sport, serta Barça Blaugranes, klub puas dengan kontribusi statistiknya musim ini, termasuk gol dan assist yang ia berikan dalam puluhan penampilan, dan Rashford sendiri juga mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Barcelona, menyebut ini sebagai klub yang besar dan penuh ambisi. Jika keputusan ini benar-benar disahkan, maka Barcelona akan membayar sekitar 30 juta euro kepada Manchester United untuk mengamankan sang pemain secara permanen. Sebuah langkah yang menunjukkan keyakinan klub pada kemampuan Rashford untuk berkontribusi di masa depan. Ini juga mencerminkan strategi Barcelona yang tengah menyeimbangkan aspirasi kompetitif tim dengan batasan finansial yang ketat di era pasca aturan pengeluaran La Liga. Laporan dari Goal.com mengangkat situasi yang cukup tidak biasa. Legenda Barcelona Gaizka Mendieta menyarankan bahwa Marcus Rashford, yang kini sedang menikmati musim pinjamannya di Camp Nou, mungkin berperan layaknya agen tak resmi dalam pendekatan terhadap rekan sesama pemain Inggris dari Manchester United, yakni gelandang muda Kobbie Mainoo. Menurut sumber tersebut, Rashford yang meninggalkan Man United setelah dirinya kesulitan mendapatkan tempat di era pelatih Ruben Amorim dan kemudian dipinjamkan ke Aston Villa sebelum akhirnya ke Barcelona, telah tampil mengesankan bersama Blaugrana musim ini dan menjadi figur penting di lini depan. Situasi ini kemudian memicu spekulasi bahwa Rashford bisa mengajak Mainoo mengikuti jejaknya menyeberang ke La Liga jika Barcelona tertarik.
Mendieta bahkan menyarankan kemungkinan bahwa hubungan profesional dan koneksi antara Rashford dan Mainu yang belakangan juga tersisih dari skema utama Manchester United bisa menjadi faktor dalam potensi pergerakan transfer pemain muda tersebut ke Barcelona. Dalam pembicaraan dengan media, Mendieta menyinggung bahwa Mainu bisa sukses di luar negeri dan bahwa era baru sepak bola sekarang lebih membuka peluang bagi talenta muda Inggris berkembang di klub besar Eropa seperti Barcelona. Tentunya, ini belum lebih dari spekulasi yang berkembang di media. Barcelona sendiri belum mengonfirmasi pendekatan serius terkait Mainu, namun berita ini memberi dimensi lain pada peran Marcus Rashford di Barcelona. Bukan sekadar pemain pinjaman yang sedang dinilai klub, tapi juga sosok yang dipandang memiliki pengaruh terhadap prospek pemain lain di luar Inggris. Laporan terbaru dari Fabrizio Romano yang dipublikasikan oleh berbagai media olahraga mengungkap bahwa Barcelona siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek tengah mereka, Andreas Christensen, untuk 1 musim lagi, meskipun selama ini ia dikenal sebagai pemain yang rentan cedera. Christensen yang berusia 29 tahun dan sudah berada di Barcelona sejak musim 2022 setelah kontraknya di Chelsea berakhir, sejatinya memiliki kontrak yang akan habis pada Juni 2026. Namun dengan keadaan sekarang, klub memilih untuk tidak membiarkan kontraknya berakhir begitu saja tanpa negosiasi. Barcelona sedang mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun, sebuah langkah strategis yang tidak hanya memberi kepastian finansial bagi sang pemain, tetapi juga menunjukkan bahwa klub menghargai kualitas dan pengalaman yang dimilikinya. Hal yang membuat keputusan ini menarik adalah fakta bahwa Christensen saat ini tengah menghadapi pemulihan cedera ligamen, khususnya bagian ACL, dan akan absen selama setidaknya beberapa bulan ke depan. Cedera ini jelas bukan cedera ringan, dan untuk sebagian klub bisa menjadi alasan logis untuk melepas sang pemain ketika kontraknya habis. Namun Barcelona justru memilih pendekatan berbeda. Mereka ingin memberi stabilitas dan dukungan penuh kepada sang bek agar ia bisa fokus pulih tanpa tekanan kontrak yang akan segera berakhir. Lebih dari itu, keputusan ini juga mencerminkan bagaimana Hansi Flick masih memiliki kepercayaan penuh terhadap Christensen, baik secara teknik maupun karakter pemain. Meskipun sering terganggu masalah cedera dan hanya mencatatkan sejumlah penampilan terbatas sejak bergabung, sang defender tetap dipandang sebagai bagian penting dari struktur pertahanan yang diinginkan pelatih. Dengan perpanjangan kontrak ini, Barcelona berharap ia bisa kembali memberikan kontribusi signifikan ketika ia pulih sepenuhnya. Keputusan ini juga bisa dilihat dari perspektif manajemen lebih luas. Barcelona ingin menjaga keseimbangan antara mempertahankan pemain dengan pengalaman dan mendorong kemajuan pemain muda, sambil tetap memperhatikan stabilitas skuad di masa transisi. Perpanjangan kontrak Christensen ini menjadi salah satu contoh keputusan strategis klub di tengah tekanan situasi cedera yang kerap menghantam skuad utama Barcelona. Dalam konferensi pers transfer terbaru klub, Barcelona secara terbuka menyatakan kemungkinan untuk membuka pintu bagi gelandang muda 18 tahun, Marc Bernal, untuk pergi dengan status pinjaman ke Girona selama sisa musim ini. Sebuah perkembangan yang menarik dan menunjukkan bagaimana Barca menyeimbangkan kebutuhan tim utama dengan pertumbuhan pemain muda. Bernal, yang merupakan produk Akademi La Masia, telah kembali dari pemulihan cedera ACL panjang sejak musim lalu dan sempat mendapatkan menit bermain saat kembali di bulan September. Namun setelah comeback tersebut, dia hanya mencatat sekitar 215 menit di 11 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah angka yang menimbulkan kekhawatiran bahwa gelandang muda ini belum mendapatkan cukup waktu kompetitif untuk benar-benar berkembang di level tertinggi. Meski sempat ada tawaran dari klub Italia Como pada musim panas lalu, Bernal menolak pindah karena ingin bertahan dan berkontribusi di Barcelona. Pada waktu itu, pelatih Hansi Flick juga tidak ingin melepasnya karena masih menjalani masa pemulihan penting dari cedera dan tim tengah mengalami krisis pemain akibat absennya Gavi dan Pedri. Namun dengan situasi skuad yang kini sudah mulai membaik, Pedri kembali pulih dan Gavi diperkirakan akan kembali pada Februari, Barcelona kini menilai bahwa waktu Bernal mungkin lebih baik dipenuhi dengan menit kompetitif di tempat lain.
Interest dari Girona sendiri bukan sekadar rumor kosong. Klub La Liga tersebut telah melakukan kontak sebelum jendela transfer dibuka, menunjukkan minat nyata mereka untuk menggunakan jasa gelandang muda talenta La Masia ini hingga akhir musim. Barcelona tidak menutup kemungkinan mengabulkan pinjaman ini, terutama jika kedua belah pihak, Girona dan si pemain, melihatnya sebagai langkah positif bagi perkembangan karir Bernal. Laporan tambahan juga menyebutkan bahwa langkah ini bisa menjadi win-win solution. Bernal mendapatkan lebih banyak menit bermain yang krusial bagi perkembangan fisiknya pasca cedera, sementara Barcelona dapat menjaga ritme skuad utama mereka tetap optimal tanpa menghambat prospek masa depan pemain. Dalam beberapa pekan ke depan, situasi ini akan dievaluasi kembali, terutama setelah penampilan Bernal di Copa del Rey melawan Racing Santander, yang bisa menjadi titik evaluasi apakah pinjaman ini akan benar-benar terjadi. Langkah ini mencerminkan strategi Barcelona yang semakin matang, bukan hanya mencari solusi jangka pendek di bursa transfer, tetapi juga memastikan talenta La Masia seperti Bernal mendapatkan jalur perkembangan yang benar agar siap menjadi bagian penting dari tim utama di masa mendatang. Itulah rangkaian update Barcelona per 10 Januari 2026 di Barca Corner. Berbagai keputusan dan spekulasi yang muncul hari ini menunjukkan arah Barcelona dalam membangun skuad ke depan, baik dari sisi transfer maupun pengelolaan pemain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk update Barcelona berikutnya. Visca Barça!